La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, rahim di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada yang mengikuti jalannya kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan masih pada pembahasan Al-Kabirah Ats-Tsaminah, dosa besar yang ke-8, yaitu durhaka terhadap orang tua. Kita sudah bahas beberapa hal yang disampaikan oleh penulis. Di antaranya yang terakhir adalah 3 perkara yang senantiasa disebutkan secara bersamaan dengan 3 perkara yang lain. 3 perkara yang senantiasa disebutkan secara bersamaan dengan 3 perkara yang lain, di mana apabila salah satu dari perkara tersebut tidak dilaksanakan, maka qarinnya atau yang disebutkan secara bersamaan tadi juga tidak akan diterima. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Ada 3 ayat yang senantiasa disebutkan secara bersamaan di dalamnya 2 hal, atau 2 hal yang senantiasa disebutkan secara bersamaan di dalam 3 ayat. 2 hal yang senantiasa disebutkan secara berpasangan dalam 3 ayat. Apabila salah satu dari pasangan tersebut tidak dilaksanakan, maka pasangannya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Muhammad 33, Atiullah wa atiu ar-rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang taat pada Allah tapi menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin diterima. Demikian juga di ayat yang kedua, yaitu Al-Muzammil ayat 20, wa aqimus shalah wa atu zakah. Maka tidak akan diterima salat itu apabila zakat tidak dikerjakan, dan sebaliknya demikian. Dan di ayat yang ketiga adalah di surat Luqman ayat 14, dan ini adalah tema pembahasan dosa besar yang ke-8 ini, di mana Allah berfirman, anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku, kata Allah Ta'ala,
dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Maka barang siapa yang bersyukur pada Allah tapi tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada orang tua, maka rasa syukurnya tidak akan diterima. Ini penting sekali karena menggambarkan bahwa syukur kita kepada Allah tidak akan diterima kecuali apabila kita juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukil kembali beberapa riwayat. Di antaranya beliau mengatakan walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Jadi bukan dalam Sahih Bukhari ya, tapi dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Ya, maka seseorang yang ingin meraih ridho Allah hendaklah dengan cara meraih ridho kedua orang tua. Wa sukhtullah, dan kemurkaan Allah fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu tergantung dalam kemurkaan kedua orang tua. Maka barang siapa yang ingin terhindar dari kemurkaan Allah, hendaklah dia menghindarkan diri dari murkanya kedua orang tua. Tentu hal ini bisa difahami bahwa mencari ridho orang tua itu adalah dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik. Minimal adalah perkara yang mubah. Ya, minimal adalah perkara-perkara yang sifatnya apa? Mubah, dibolehkan dalam syariat. Adapun mencari ridho orang tua di dalam perkara-perkara yang haram, ya, makruh ataupun haram, maka itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Ya, tidak disyariatkan di dalam Islam. Karena tidak mungkin ridha Allah itu di dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Misal orang tua memerintahkan anaknya untuk masang sesajen, melakukan sebuah kesyirikan, taruhlah begitu. Maka apabila seorang anak tidak taat pada orang tua dalam hal yang mungkar, misal pasang sajen atau melakukan perbuatan kesyirikan, sehingga perbuatan tersebut, ketidaktaatan kepada orang tua tersebut mengakibatkan kemurkaan orang tua, tidak masuk dalam hadis ini. Ya, hal itu tidak masuk dalam hadis ini, di mana kemurkaan orang tua dalam hal ini karena sang anak menolak perintah yang mungkar tidak akan menyebabkan Allah murka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan perkara-perkara kesyirikan, yakni menyekutukan Allah Ta'ala, fala tuti'huma, enggak usah ditaati, kata Allah Ta'ala. Ya, enggak usah ditaati. Berarti justru meskipun
Ya, meskipun dalam tanda kurung, meskipun orang tuanya mungkin nanti akan marah. Nah, berarti kondisi semacam ini meskipun menarik kemarahan orang tua, justru Allah tetap apa? Ridho. Maka hadis ini harus kita pahami betul-betul. Taat orang tua itu, mencari keridhaan orang tua itu adalah dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Minimal adalah perkara yang dihalalkan. Ya, diperintah untuk beli sesuatu yang halal. Diperintah untuk membuat sesuatu yang halal. Diperintah untuk berbuat sesuatu yang halal. Apabila ditaati dalam hal-hal yang halal tersebut, bahkan sunnah, maka tentu orang tua akan ridho, dan inilah perkara-perkara yang akan menarik keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila seorang anak diperintahkan untuk membeli sesuatu yang haram atau membuat sesuatu yang haram atau berbuat sesuatu yang haram, fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia apabila dalam perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah. Disuruh, diperintah beli rokok. Ya, sampaikan saja kepada orang tua, mohon maaf Bapak, kula mboten ngerokok. Saya tidak merokok. Kalau orang tuanya bilang, sing ngerokok iki aku, dudu kowe. Gimana jawabannya? Ya, kamu tak suruh beli rokok, itu memang bukan kamu yang ngerokok. Yang ngerokok saya. Jawabannya pribun. Walaupun saya tidak merokok, Pak, tapi tetap bisa disebut perokok pasif. Yang kata dokter berbahaya. Oh, encen kowe iki ngeyelan. Nggih nuwun sewu, Pak. Mohon maaf. Dalam hati kita ngeyelan dalam kemaksiatan. Nah, walaupun orang tua murka, Allah ridho kalau seperti itu. Karena kita tidak taat dalam kemaksiatan. Ini contoh sederhana. Loh, kenapa rokok, Ustaz? Karena rokok itu saya contohkan kenapa? Karena rokok itu adalah perkara yang haram tapi dianggap sepele. Contohnya banyak. Suruh beli babi, sate babi, disuruh beli khamr. Tapi kalau sudah bicara khamr, orang kadang udah ini haram. Tapi kalau rokok, orang banyak bermudah-mudah. Itu adalah perkara yang haram, yang bahayanya bukan hanya buat diri sendiri, bahkan juga bahayanya mengenai orang lain. Wah, ini double bahaya ini. Ya bahaya untuk diri sendiri, ya bahaya untuk orang lain. Nah, kalau sudah bahaya mengenai orang lain, urusannya nggak akan berhenti di dunia saja. Na'udzubillahi min dzalik. Terus berhentinya di mana? Sampai akhirat. Ya kan kita nggak enak banget toh. Gara-gara asap rokok dituntut di akhirat. Ya, ini namanya perokok pasif yang terbahayakan oleh para perokok. Ya, wallahu taala alam bishawab. Jadi kadang kalau kita dengar ada ustadz kok nyontohkannya rokok, kenapa sih? Apa enggak ada contoh lagi yang lain? Contohnya banyak, tapi justru sebagian ustadz ingin menyampaikan sesuatu yang haram tapi dianggap sepele, sehingga justru
akan menjamur kemana-mana, ya, menjadi komoditi bagi sebagian pedagang. Padahal produsen rokok sudah mengingatkan, rokok membunuhmu. Jadi yang rokok itu bunuh diri. Wallahu taala alam bi as-shawab. Contoh lagi apa? Minta dibuatkan sesuatu, dioplos ke. Ya, dioplos. Oplos itu identik dengan apa? Minuman keras, haram, khamr, ya. Atau diperintah untuk berbuat sesuatu, le colong ke peleme tanggane le. Curikan mangga tetangga le, lutisan. Maka saat itu keridhaan Allah justru berada pada ketika kita menolak perintah-perintah kemaksiatan tersebut. Ini harus difahami. Sebaliknya juga kemurkaan Allah, kalau di sini dalam hadis, adalah ketika orang tua itu murka. Sama. Ini harus juga difahami kapan kita membuat orang tua ridho dan kapan itu kita boleh menolak perintah orang tua meskipun efeknya orang tua menjadi apa? Tidak ridho alias murka. Tapi tetap kata Allah Ta'ala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua selama mereka di dunia dengan apa? Baik. Berarti menolaknya dengan cara yang baik. Ya. Kalaupun ingin menasehati juga dengan cara yang baik. Kemudian dalam perkara-perkara yang sifatnya halal, lakukan sebaik-baiknya untuk orang tua. Ya. Misal juga diantaranya adalah dengan membayarkan hutang orang tua. Meskipun orang tuanya itu terjebak hutang karena apa? Lagi-lagi karena rokok misalnya, ya. Atau karena riba. Atau karena minum khamr. Kita bebaskan orang tua kita dari hutang, ya. Dan itu bukan berarti kita membelikan rokok, bukan berarti membelikan apa? Khamr, bukan pula menghalalkan riba. Tapi kita dalam rangka menyelamatkan orang tua dari kesulitan. Itu namanya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap. Meskipun orang tua jatuh sakit karena seringnya minum khamr, diobati apa enggak? Jatuh sakit karena pecandu rokok, pecandu khamr, diobati atau enggak? Diobati apa dibiarkan? Ben bae karena sering ngombe gitu? Tidak. Tetap kita obati. Tetap kita tuntun. Dia butuh dituntun, kita tuntun. Dia butuh pengobatan, kita obati kalau kita mampu. Begitu seterusnya. Itu makna dari wasahibhuma, atau diantara makna daripada wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini yang harus kita fahami. Prinsip. Kalau yang haram kita tolak. Tapi dalam masalah urusan dunia kita tetap bergaul sebaik-baiknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang istri beliau kedatangan bapaknya yang masih musyrik. Ya Rasulullah, bapakku masih musyrik. A'asiluhu, apakah saya tetap harus menyambung silaturahim dengan dia? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, iya, sambung, silihu atau silihi, sambung dia. Ini jangan diputus. Jadi tetap masalah agama
Tapi kalau udah urusan dunia, kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita dan kedua orang tua kita. Allahumma amin. Hadis tadi sudah, kemudian Al-Imam Az-Zahabi kembali menukil lagi. Wa an ibni Umar, wa an ibni Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr itu sahabat, Amr bin As juga sahabat. Berarti sahabat putra dari sahabat. Makanya disebut radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Qal, berkata Abdullah bin Amr bin As, ja'a rajulun, datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jihadi ma'ahu, untuk ikut serta perang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini datang minta izin, ya Rasulullah, aku ingin ikut serta dalam peperangan bersamamu. Berjihad. Pahalanya besar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada orang tua orang tadi, sang pria tadi, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qal, berkata sang pria tadi, na'am, masih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tuanya dua-duanya masih hidup. Sudah tua. Ya, sementara anak ini masih muda, pengin ikut jihad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid. Berjihadlah dalam mengurus keduanya. Jadi pendaftaran dia diterima atau ditolak? Ditolak. Ya. Diterima di bagian lain. Ya. Ibaratnya kita daftar bagian keamanan, malah dikasih bagian yang lain. Ini sahabat tadi daftar ikut jihad di medan laga, malah diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada jihad yang besar sekali, yaitu jihad dalam merawat orang tua, bersungguh-sungguh dalam merawat kedua orang tua. Di riwayat lain ada, saya pernah baca, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, turidul ajr, apakah engkau mendaftar jihad ini karena ingin pahala? Kata sahabat tadi, na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Kalau memang, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kamu ingin pahala, maka berjihadlah dalam merawat orang tua. Ya. Ini satu hadis yang sangat luar biasa. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fandur, lihat, coba perhatikan, kaifa faddala birral walidain wa khidmatahuma 'alal jihad. Coba perhatikan dan renungkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendahulukan dan mengutamakan birrul walidain dan berkhidmah kepada keduanya lebih dibandingkan apa? Jihad. Jadi orang tua itu luar biasa. Maka nanti ada riwayat-riwayat tentang orang-orang yang berangkat jihad, mati syahid, tapi mereka tidak diizini oleh orang tua. Ini perginya apa? Perginya diam-diam. Dalam jihad-jihad yang sifatnya jihad yang sifatnya bukan fardu ain atau
yang sifatnya itu dalam jihad hujum ya. Jadi yang bukan wajib atas setiap orang ya. Bukan jihad yang sifatnya wajib aini, tapi jihad yang dia itu dipersyaratkan di dalamnya izin dan restu dari kedua orang tua. Nanti disebutkan ada athar tentang orang-orang yang mati syahid dalam jihad, tapi mereka tidak izin kepada orang tua. Siapa mereka? Insya Allah nanti akan sampai pada masanya insya Allah Ta'ala. Yang jelas di sini athar ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat tadi satu perkara yang lebih besar daripada jihad. Ya. Ini memotivasi kita semua untuk semakin berbakti kepada orang tua, hayyan au mayyitan. Baik kondisi orang tua masih hidup ataupun orang tua sudah meninggal dunia. Jangan lewatkan satu hari tanpa kita berdoa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau boleh saya katakan, sembari kita mengucapkan doa tersebut, bayangkan orang tua kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bayangkan, setiap kita mengucapkan doa tersebut, orang tua kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya dulu pernah mendengar perkataan semisal ini, tapi dalam bidang lain. Itu dari Syekh Mus'id al-Musa'id hafizahullah ta'ala, salah seorang guru kita dulu di kota Madinah, khatib Masjid Jami'ah. Beliau mengatakan ketika memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran, ihfadzul Quran katanya, hafalkanlah Al-Quran, dan bayangkan setiap satu ayat engkau tambah hafalan, bayangkan engkau naik satu derajat di surga. Ya. Bayangkan ketika kita menambah hafalan satu ayat, maka kita akan naik satu derajat di surga. Beliau dalam kesempatan menerangkan tentang keutamaan para penghafal Al-Quran, yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qila li sahibil Quran, dikatakan kepada para penghafal Al-Quran dan juga yang mengamalkannya, iqra wartaqi, ya, baca dan naiklah. Ini diperintahkan kepada siapa? Para penghafal Al-Quran. Baca dan naiklah. Fa inna manzilataka fil jannah, karena sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga, di akhiri ayatin taqra'uha, di dalam ayat yang kau baca. Sesungguhnya kedudukanmu di surga itu sesuai dengan sampainya ayat terakhir yang kau baca. Ya, kalau hafalannya juz 30, maka Allah angkat kita ini ke arah surga, meninggi sesuai dengan jumlah ayat di juz 30. Ya. Kalau juz 30 dan 29, maka kita punya modal 2 juz. Nanti kita meninggi sampai selesainya kita setor hafalan di dalam peringkat surga dengan ayat-ayat yang kita hafal. Ustadz, apakah menaikkan hafalan itu hanya dengan membaca Al-Quran dan menghafalkannya? Tidak. Masih banyak hal-hal yang bisa mengangkat derajat. Di antaranya tadi istighfarnya seorang anak soleh untuk kedua orang tuanya. Sehingga nanti
ada orang-orang tua yang merasa heran ketika mendapatkan kedudukan yang tinggi kelak di akhirat. Sehingga mereka pun berkata kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dari mana kedudukanku yang mulia ini? Kata Allah taala, min istighfari waladika laka. Semua ini adalah hasil, dan ini orang ini sudah menyadari bahwa dia tidak mungkin mencapai derajat yang tinggi kayak gitu. Ini dari mana ini hadiah yang seperti ini? Kata Allah Ta'ala, semua itu adalah hasil dari istighfar anakmu kepada istighfar anakmu untukmu. Apa keuntungan yang kita peroleh dengan memperbanyak doa kepada kedua orang tua? Satu, dengan izin Allah bisa meningkatkan derajat orang tua. Yang kedua, kalau ternyata hasil akhir derajat orang tua itu lebih tinggi dari kita, jadi amalan kita tetap masih apa? Di bawah orang tua, derajat surga kita di bawah. Maka apa yang kita dapatkan? Orang tua tadi akan diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan kita. Turun atau kita dinaikkan? Kita yang dinaikkan. Ini ada dua keuntungan berarti. Mengangkat derajat orang tua dan mengangkat diri kita sendiri. Kalau kita lebih di bawah orang tua yang akan, kita yang akan diangkat oleh Allah, dipertemukan dengan orang tua. Kalau kita ternyata derajatnya lebih dari orang tua, maka orang tua pun akan diangkat oleh Allah pada derajat kita. Ini simbiosis yang luar biasa. Ya. Hasil yang luar biasa, maka jangan lewatkan satu hari pun kecuali ada doa untuk kedua orang tua. Bahkan bayangkan Anda sedang berbakti dengan orang tua dengan doa-doa tersebut. Dan anak yang berbakti kepada orang tua kehidupannya berkah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Ini motivasi untuk diri saya pribadi dan juga para hadirin semuanya. Perbanyak doa untuk kedua orang tua. Toh juga di dalam doa kita untuk kedua orang tua itu mengandung permohonan ampun kita juga kepada Allah dari dosa-dosa kita. Karena awalnya adalah apa? Rabbil firli, apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku. Baru setelah itu wali walidayya. Dan juga ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Jadi ini enggak rugi ini. Ketika seorang memintakan ampun untuk kedua orang tua, otomatis dia juga akan mendoakan untuk diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Maka di sini coba perhatikan bagaimana besarnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentang betapa besarnya birrul walidain. Ya, kalau tidak bisa kita birrul walidain karena mereka berdua sudah meninggal, maka belum hilang kesempatan untuk birrul walidain setelah meninggalnya mereka berdua dengan terus berdoa untuk mereka. Baik. Kemudian Syekh juga menukil Al-Imam Al-Zahabi, mohon maaf ya, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Imam Al-Zahabi kembali menukil hadis yang lain. Wa fi sahihaini. Berarti sudah hadis yang keberapa ini hari ini? 1, 2, 3. Ya. Dalam sahihain, itu Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Maukah kalian wahai para sahabatku, ku beritahu dosa yang paling besar. Akbar al-kabair. Al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah.
wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin kita perhatikan Allah menyebutkan secara bersamaan perintah untuk tauhid dan perintah untuk birrul walidain. Ya. Kemudian sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara bersamaan dua dosa yang paling besar. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Coba perhatikan kata Syekh atau kata Al-Imam Adz-Dzahabi, kaifa qaranal isaata ilaihima wa adamal birri wal ihsan. Coba perhatikan dan renungkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedurhakaan kepada kedua orang tua dan tidak berbakti kepadanya, tidak berbuat baik kepadanya bil isyrak, dengan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa tidak berbakti kepada orang tua itu adalah dosa yang sangat besar karena disebut secara bersamaan dengan dosa yang paling besar. Itu apa? Syirik. Ya, kalau ada penjahat, ya, penjahat kelas kakap, sebutkan penjahat kelas kakap di dunia. Maka kita sebutkan yang pertama siapa? Sinten penjabat? Fir'aun. Kemudian siapa? Qarun. Siapa lagi? Namrud. Dan lain. Oh, berarti ini karena dikelompokkan dalam satu kelompok, ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul kelas berat. Ya, kelas berat. Kalau sebaliknya, sebutkan orang-orang soleh, kelompoknya orang-orang soleh yang luar biasa. Maka kita sebutkan nomor satu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh Nabi dan Rasul. Kemudian siapa? Para sahabat. Kira-kira nama kita pantas nggak dimasukkan ke situ? Disejajarkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa. Kemudian sebutkan nama Rungul, loh itu nama kita. Ini kayaknya kurang level. Ya. Walaupun kita berharap apa? Dikumpulkan bersama mereka. Ya, tetap. Walaupun secara level kita nggak level. Tapi harapan kita berharap kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal mar'u ma'a man ahab. Seorang itu kelak di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Maka jangan lupa kita juga harus cinta pada siapa? Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat. Nah ini dosa-dosa yang disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dosa yang kelas kakap, kelompok dosa-dosa gede. Di antaranya ternyata disebutkan uququl walidain, durhaka pada orang tua. Maka jangan sekali-kali kita ini durhaka. Dan kedurhakaan kepada orang tua itu kadang disepelekan oleh umat manusia. Terutama oleh para pemuda. Dan tidak lupa pasangannya. Siapa? Pasangan pemuda? Pemudi. Asal nggak seneng aja langsung wajah merengut. Kata-kata mendecak. Ibu iki. Astagfirullahaladzim, ya kan? Rasa dicontoh kayaknya. Jadi sama ibunya merengut kata-kata kasar, sama orang tuanya merengut kata-kata kasar. Stop. Itu dosa besar. Itu dosa besar.
Sehingga kemarin kita sampaikan, jazakallah khairan. Kemarin kita sampaikan bahwa seandainya Allah tahu di sana ada kata yang lebih rendah tingkatannya, yang lebih sederhana daripada dalam berlaku durhaka, niscaya Allah larang. Tapi Allah tahu dan Allah Maha tahu bahwa tidak ada kata-kata lagi yang lebih sederhana dari yang isinya adalah kedurhakaan. Jadi paling sederhananya adalah apa? Paling sederhana tapi tetap berbahaya. Itu kayaknya judul untuk kata dalam materi kajian. Ya, kita harus hati-hati. Pokoknya sama orang tua ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Lakukan tindakan-tindakan yang baik. Ya. Tampakkan wajah-wajah yang berseri itu kepada orang tua. Kalaulah kita tidak mencontoh orang-orang di atas sahabat, itu para rasul dan para nabi, maka contohlah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam berbakti kepada ibundanya yang saat itu masih musyrikah, masih menyekutukan Allah, walaupun kemudian Abu Hurairah, ibunda dari Abu Hurairah masuk ke dalam Islam, ya. Tapi ketika ibundanya masih musyrikah, itu mbok diunek-unekke kaya ngopo? Abu Hurairah tidak marah dan tetap bertahan. Tapi begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela, agama Islam dicela, Abu Hurairah tidaklah mencela ibunya, tapi apa? Nangis guguk, lari kepada siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, selama ini ibuku berkata demikian dan demikian, aku masih kuat, masih sabar. Dia menghina saya demikian, aku masih bisa menahan diri ya Rasulullah. Tapi begitu dia mencela agama Islam ini, aku tidak kuat ya Rasulullah. Nangis. Jadi bukan membalas kata-kata pedas, nangis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta doakan supaya ibunya masuk Islam. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang, Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam. Ini lihat baktinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada orang tuanya. Sehingga kalau bertemu mereka berdua itu sapaannya luar biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummah. Wahai ibu, assalamualaikum ibunda tersayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah merahmatimu, mengampuni dosa-dosamu, menyayangimu sebagaimana engkau merawatku dengan penuh kasih sayang tatkala aku masih kecil. Jadi jauh udah begitu. Nanti ibunya jawabnya, rahimakallah ya Aba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakallah ya Aba Hurairah. Mudah-mudahan Allah menyayangimu, membalas kebaikanmu sebagaimana kau telah berbakti kepadaku ketika engkau sudah dewasa. Ini kalau sama orang tua itu begitu. Ya, ucapkan kata-kata yang baik. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan. Ini cukup panjang ini pembahasan birrul walidain. Mudah-mudahan dengan kita belajar birrul walidain kita bisa masuk surga, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu ini, ya. Dari salah satu pintu ini. Ini pintu birrul walidain, ini berbakti kepada orang tua. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.